pantang menyerah, tidak mengeluh. Itulah kata-kata yang dapat menggambarkan seorang Bapak Riono Solihin. Pak Riono adalah seorang kakek tua yang berusia 71 tahun yang bekerja sebagai pemulung botol-botol bekas. Seorang diri, Pak Riono berjuang melawan kerasnya ibu kota. Dengan kondisi tubuh yang sudah melemah, ia bekerja tanpa kenal panas ataupun hujan. Dengan tenaga yang terbatas, ia berjalan berkilo-kilo setiap harinya demi mengumpulkan botol-botol bekas yang sudah tidak terpakai. Sudah lama Pak Riono jauh dari keluarga. Anak dan istrinya yang sudah lama hilang kontak dengannya membuat ia terkadang merasa kesepian dan rindu akan sosok istri dan anak. Namun, hal itu membuat ia semakin tegar dan semakin kuat akan dapat menjalani hidup dengan lebih baik. Dan sekarang, saya akan mendatangi kediaman Pak Riono dan melihat langsung bagaimana Pak Riono bekerja demi bertahan hidup. Band Survive kembali hadir untuk kalian semua dan ini ada di season 2. Mengingat Band Survive kita selalu menggali atau mencari narasumber yang memang benar-benar kita wajib kunjungi atau wajib kita cari tahu untuk bisa menjadi inspirasi atau penyemangat buat kita di saat kita kurang bersyukur. Saya akan bertemu dengan sosok satu bapak di mana ini adalah seorang laki-laki yang tangguh, kuat. Bahkan dia tetap bisa bertahan hidup di saat keluarganya harus meninggalkannya, baik atau istri ataupun anaknya. Bahkan kisah tragis yang dialaminya harus dia lewati. Di mana kisah itu adalah dia melewati proses diguna-guna. Seperti apa perjalanan saya untuk bertemu dengan sosok laki-laki hebat, laki-laki yang tangguh, dan inilah langkah kami bertemu dengan sosok beliau di Band Survive Season 2. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Ya, halo. Saya udah lama ingin ketemu. Iya. Makasih ya Bapak. Ini kami bisa ketemu. Maaf nih Bapak lagi bekerja, kami sedikit mengganggu. Ini dengan Bapak siapa namanya? Pak Riono Solihin. Pak Riono. Bapak lebih nyaman dipanggilnya Pak Riono. Pak Rio ini usianya berapa tahun Bapak? 71. 71. Oke. Pak, Bapak dari sisi penglihatan ya, udah kurang, udah ada seperti putih-putih gitu loh. Oke. Yang belah kanannya yang nemen. Iya ya. Kenapa saya bicara seperti itu? Karena terlihat dari pijaran bola matanya yang memang sayanya ada di sebelah mana, Bapak memang melihatnya dari arah yang berbeda. Iya. Karena mungkin Bapak mengandalkan bias ya pantulan cahayanya ya. Oke, Pak, ini Bapak maaf sebagai pemulung sudah berapa lama? Udah ada sekitar kurang lebih 3 tahunan lah. 3 tahunan. Iya. Oke. Dari ini dulu mah di Gunung Balong sana dulu mah tahun 2017. Dari 2017 di Gunung Balong sana sama lapak yang lain. Kalau ini mah nggak punya lapak, ini cuma pengumpulan doang ini mah. Nanti lapaknya jualnya ke sana keluar. Berapa Bapak dapat satu hari biasanya? Sekarang lagi murah, Mas Ruben. Berapa ini itu? Cuma 1.000 sekilo. Ini paling ya ada mungkin 3 kilo, cuma 3.000 perak. Iya. Kardus dulu mah 2.000 waktu sebelum pandemi itu. Iya. Itu 2.000, sekarang cuma 1.000. 1.000. Iya. Oke. Turunnya gratis, bener turunnya separuh. Tapi Bapak ini mulai berkegiatan dari jam berapa tuh Pak? Habis sholat subuh. Habis sholat subuh langsung tuh? Iya.
pulang-pulang udah asar. Kalau asar kan nggak bisa dijamak, nggak bisa dikodok sih. Oke. Jadi harus asar tuh harus standby di rumah. Di rumah udah ditungguin istri? Nggak punya istri saya. Oh. Udah cerai sama istri. Cuman sama adik ipar aja, adiknya istri saya tuh di situ. Ini kontrakan yang ini ponakan saya, anaknya ipar saya itu. Jadi saya sendirian di atas, kontrak di atas. Dikasih yang murah karena saya udah tua, dikasih cuma 300 per bulan. Kalau orang-orang 600. Iya. Itu sewaroknya. Jadi Bapak masih dibantu sama banyak orang ya? Berapa kuat, berapa kilo, berapa kuat Bapak itu ngangkat? Paling 5 kilo, 6 kilo. 5 kilo. Kalau itu, kalau kardusnya tuh kalau udah keberatan, ada lapak saya jual dulu sama orang. Berarti Bapak berapa itu jual dapat per hari, Pak? Per hari ya sekitar 5.000 per hari mah. Cuman ya alhamdulillah saya tuh bersyukur karena masih dapat. Iya. Iya gitu. Ini ya capeknya bukan main sih. Ya kayak buat karena tenaga saya sudah nggak kuat lagi untuk kerja keras. Iya. Umurnya udah 71 tahun, mana penyakitan lagi. Bapak udah pernah ke dokter? Ya nggak ada. Lo kan ada kartu biasanya ada. Nggak ada, saya belum pernah dapat saya. BPJS belum pernah dapat. Semenjak saya udah nggak bisa kerja, belum pernah dapat bantuan dari pemerintah, belum pernah. Pak, ini kebetulan tadi pada saat kita ngobrol di sana Bapak bilang Bapak sudah bercerai sama istri. Iya. Bercerainya karena apa, Pak? Ya begitulah. Dia itu kan dulunya tahun 2003 itu dia minta ke Malaysia. Sebenarnya saya nggak mengizinkan, dia maksa. Akhirnya 20 tahun baru pulang minta cerai. Ya udah, terserah kamu, kalau minta cerai ya terserah kamu. Kalau saya nggak minta cerai, berarti talak saya belum ada talak saya dari saya tuh, belum. Sebenarnya masih istri saya, tapi saya belum pernah bilang saya cerai kamu, belum pernah saya. Kalau saya bilang saya cerai kamu, nah baru benar cerai itu, talak satu kan. Berarti Bapak belum resmi bercerai sebenarnya? Ya belum sebenarnya, tapi orang perempuannya sudah nggak mau, ya udah saya bilang saya angkat tangan, saya nggak mau maksa saya jadi orang gitu. Saya mau ngomong cerai kamu, saya mau nyeraikan kamu, enggak, itu aja. Anak ya ada yang di Lampung, ada yang di Palembang, ada juga yang di Serang juga ada, cuman begitulah. Dipelajarin sama orang tua tuh nggak mau nurut. Katanya bapak tuh galak, katanya dulunya. Ini gimana nggak galak? Suruh ngaji sama saya, kan belajar ngaji di langgar-langgar itu apa, di musola-musola kan ada belajar ngaji. Malah main sama teman-teman umpet-umpetan kayak gitu loh. Jadi saya marahin, katanya galak coba. Saya sebenarnya orang tua itu tanggung jawab besar loh. Ketitipan sama Allah itu anak itu titipan dari Allah, suruh harus diwarah, harus dipelajarin yang benar, diajarin yang benar ya. Iya, cuman dia orang tuh malah salah tanggap, malah katanya sampai sekarang pun dia orang tuh pada dendam sama saya. Dendam Sama bapaknya. Dari mana Bapak bisa tahu kalau anak-anak itu dendam? Dia ngomong sendiri, saya dendam sama bapak karena bapak sering marah-marah terus. Sebenarnya maksud jadi ya untuk MOP Lover, sebenarnya maksud Bapak ini adalah ingin di mana Bapak ini sebagai orang tua bertanggung jawab akan masa depan anaknya. Jadi diajarin, diminta anaknya untuk mengaji, diminta anaknya untuk sekolah, gitu ya. Tapi ternyata tidak dijalankan dengan baik. Makanya dimarah. Tapi dia tuh malah dendam sama saya, karena saya sering marah. Tuh, jadi sekarang ini saya
terserah bapak, sekarang udah tua kemana aja terserah bapak katanya. Saya nggak mau ngurusin. Kalau saya minta untuk di obat aja, saya juga pak banyak kebutuhan kata dia. Ya udah, saya cari sendiri begini. Anaknya di Lampung dan di Palembang itu bekerja sebagai apa? Kalau yang di Palembang itu menunggu kebunnya orang, itu apa kebun alpukat, jambu alpukat. Kalau yang di Lampung itu kerjanya serabutan, terus yang lainnya yang di Serang itu bawa mobil trailer di Marunda. Minimal mereka punya pekerjaan sebenarnya ya. Punya, cuman begitu. Pak, apakah Bapak dendam melihat perilaku anak-anak yang mereka dendam ke Bapak? Demi Allah, saya nggak dendam. Saya relain aja dia. Ikhlas bener, nggak apa-apa. Ayah, sungguh ku mencintaimu sepenuh hatiku sepanjang jalan hidup. Pak, ini mendengar info dari tim di mana Bapak ini katanya sempat diguna-guna dan dibikin anak ya mungkin karena mereka apa itu karena dendam. Itu guna-guna itu panjang sama ceritanya. Singkatnya seperti apa? Ya singkatnya begini, anak saya tuh tahun 96, masih umur 12 tahun. Dilamar orang, kan belum boleh. Jadi saya tolak, nah itu. Yang Bapak tolak itu? Iya, yang sakit hati. Padahal saya tolaknya begini, Pak, anak saya itu baru umur 12 tahun, kan belum boleh, sedangkan 17 tahun aja belum boleh, apalagi 12 tahun. Saya bilang, maaf aja nggak bisa saya, anak ini masih apa namanya tuh masih mau main-main, belum tahu gimana caranya rumah tangga kan. Jadi saya tolak, rupanya dia dendam orang itu. Gigi guna saya tuh itunya tuh kan udah berobat di Kerawang, saya katanya itu seperti ular tapi cacing gede segede gini, dua ngikat di pinggang saya. Apa yang Bapak rasain? Ini napas saya sampai sekarang napas saya masih ini. Kalau nanjak itu paling 50 meter udah harus berhenti. Sesek napas. Pak, dengan apapun yang terjadi dengan mereka gitu ya, mereka memperlakukan Bapak sampai Bapak sakit-sakitan, sampai Bapak akhirnya ya banyak yang pada saat sakit akhirnya tidak bisa melakukan apapun pekerjaan ya. Iya. Apakah Bapak masih marah, kesal dan dendam sama mereka? Ya memang enggak sih saya ikhlasin aja. Karena apa? Ya mau diapain lagi? Apa lagi sudah terjadi, nggak bisa diulang lagi. Jadi ya saya ikhlasin aja, saya terimain aja gitu. Terus pada saat Bapak tahu Bapak diguna-guna nih, apa yang Bapak lakukan? Bapak kirim balik atau apa? Sholat, saya nggak mau ngirim balik, nggak mau. Karena apa? Dosanya saya nggak mau tanggung jawab, itu dosanya besar. Jadi saya sholat sambil zikir, baca astagfirullah, terus astagfirullah. Itu lama-lama agak mendingan sih memang. Pak, boleh saya lihat rumah Bapak? Iya boleh. Boleh ya? Coba ya, yuk, coba Pak, yuk saya bantu. Ayah, sungguh ku mencintaimu sepenuh hatiku sepanjang jalan hidupku. Ayahku selalu mendambamu di dalam hatiku. Kaulah pahlawan hidupku. Kaulah malaikatku yang selalu ada, oh temani hidupku. Walau duri tajam halangi jalanmu, tapi kau pun sabar menuntun diri. Ya, jadi Bapak tinggal di sini. Iya.
Tapi untuk 300.000 lumayan besar ini. Iya, kalau bagi saya ya besar karena Iya, maksudnya untuk bapak seorang diri nih. iya. Ya, ini kenapa bapak kumpulin di situ itu? Iya, supaya jangan acak-acakan aja lah. Nah, kenapa nggak langsung dijual? Belum mau ada yang beli. Tadi kemarin udah saya tawar-tawarin katanya, sekarang belum beli dulu katanya. Mungkin pertengahan bulan puasa bisa lah. Nah, biasanya bapak habis asar tuh pulang. Iya. Aktivitas apa yang bapak biasa lakukan? Ya habis aktivitas itu ya bersihin yang bawa dari tadi itu, yang dari dapat itu dikumpulin, dipisah-pisahin, yang dari gelas-gelas bekas kopi, bekas aqua itu dipisah. Itu kan khusus botol kata orang sini mah botol bodong namanya. Pak, ini di sini sendiri udah pasti sering kesepian. Ya pastilah. Iya. Apa yang paling bapak ingat waktu masih ada ibu, masih ada mantan istri, Iya. masih ada anak, apa yang paling bapak ingat? Ya nggak bisa diceritain lagi sih. Jadi susah saya mau ceritanya juga. Udah Bikin terlalu sedih doang. Iya. Dan kecewa ya Pak ya? Iya. Pokoknya saya tuh kalau ingat itu sebenarnya dulu tuh nggak boleh masuk ke Malaysia itu. Tapi dia maksa, akhirnya 20 tahun dia baru pulang. Udah itu minta cerai ya. Kalau saya pasrah aja, nggak mau saya itu, nggak mau. Selama 20 tahun dia pergi, Iya. itu dia kirim Itu buat nggak ada. bapak? Kirim buat bapak? Boro-boro kirim berita dia di mana itu nggak tahu, nggak ada kabar berita pokoknya lah. 20 tahun itu nggak ada kabar berita. Tahu-tahu udah 20 tahun ada pulang ke rumah anaknya di Lampung. Nggak menemuin saya, nggak. Sayanya malah yang ke sana. Kirain sih nggak begitu omongannya. Begitu saya nyampe, kita percerai aja katanya. Ya udah, saya bilang, kalau kamu minta cerai ya saya mau maksa gimana. Kalau saya pasrah aja, terserah kamu. Kamu minta cerai ya. Tapi saya nggak ngomong cerai, saya bilang. Pak, ini ada keinginan bapak kalau lagi diem pengen kumpul sebenarnya sama istri sama anak gitu. Ya iya sih, ngomong juga. Orang itu kan pasti ada sih pikiran kayak gitu mah. Cuma adanya cuma mimpi doang. Ya. Udah namanya juga nasi sudah menjadi bubur, ya udahlah. Tapi saya bangga ngeliat bapak itu sama sekali tidak marah balik, tidak Saya dendam, nggak mau, saya dendam, biarin aja. tidak. Jadi bapak udah sebisa mungkin ikhlas. Saya tuh pasrah dengan Allah aja. Kita tuh kan harus percaya adanya Allah gitu. Walaupun agama lain juga kan pasti ada tuh ya itunya kan. Apalagi orang Islam pasti tahu, ini memang sudah takdir saya harus begini. Ya udah, saya terima-terimain aja, saya ikhlasin aja. Mohon ridhomu di bulan sucimu, ampunilah segala dosa. Pak, seandainya istri bapak nonton, saya bilang istri karena bapak belum pernah ceraikan dia. Iya. Anak bapak nonton. Kalau seandainya mereka nonton tayangan ini, Iya. ya, apa yang ingin bapak sampaikan sama mereka? Makanya mudah-mudahan mereka itu bawa balik pikir semua, sayang sama saya. Kalau dia orang mau, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Saya pasrah aja sama Allah. Lebihnya kalau nonton saya, kalau mau ya kita rujuk lagi. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa, saya pasrah aja dengan Allah. Ya mau sudah nasib saya begini. Dengan anak saya juga, anak-anak tuh yang pada benci sama saya, mudah-mudahan sama si Asep Suryana, sama Irwan Triana, sama Juheri, sama Fitriadi, Muhammad Maulana yang paling tua itu, mudah-mudahan supaya berbalik pikir, supaya sayang sama orang tua gitu aja.
Dia orang tua gak sayang sama saya. Muhammad Maulana, Fitriadi yang nomor 2 laki-laki itu, terus Asep Suryana, Irwan Triana, sama Juheri. Anak saya laki-laki itu 5. Mudah-mudahan dia orang itu memaafkan orang tua, jangan selalu dendam terus. Karena orang tua itu kewajiban mengewarah anak. Itu tanggung jawab besar, soalnya kalau nggak diwara sama orang tua. Waktu masih kecil kan diurusin sebelum dia orang bisa cari uang, bisa kerja. Tapi sebaliknya dia orang tuh malah dendam sama orang tua. Mudah-mudahan jangan sampai begitu. Berbalik pikir lah, harus sayang dengan orang tua. Harus ingat dulu waktu kecil siapa yang, ya bukannya kita itu ngungkit-ngungkit masa lalu gitu ya. Itu kan udah kewajiban saya, mama ngasih makan anak-anak. Tapi ya maunya tuh minimal ingatlah sama orang tua. Doakan mereka supaya bahagia. Nanti kita ketemu di akhirat aja. Kalau kiranya dia orang nggak mau ini sama saya. Karena kebaikan dan keikhlasan Bapak itu yang akhirnya mengantarkan kami dan tim untuk bisa bertemu dengan Bapak hari ini sebenarnya. Tapi juga saya juga dengar dari tim juga Bapak mau bertemu sama saya gitu ya. Ini ya sebenarnya saya tuh dari dulu memang ingin ketemu itu. Ya, kita nggak ada yang pernah tahu dimana akhirnya hari ini ya karena kesabaran dan doa Bapak kita bisa bertemu di sini. Iya. Ya Pak ya. Iya. Bahkan ini buat saya adalah cerita Bapak ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Iya, benar. Ya baik sebagai orang tua di posisinya atau kita sebagai seorang anak. Apalagi ya di bulan yang baik ini ya keinginan Bapak ini banyak sekali. Ya, dimana apa yang sudah diceritakan ini membuat kami ya semoga kami bisa membantu sedikit saja. Apapun itu yang menjadi doa Bapak selama ini gitu ya. Pak, di hari ini kami dari Band Survive gitu ya mau menitipkan sesuatu untuk Bapak pastinya. Coba boleh silakan dimasuk ya. Kami kirim kasur untuk Bapak ini. Taruh situ dulu Pak. Ini ada bantal-bantalnya Pak. Ya. Ya. Ini kami cari yang lebih praktis Pak sehingga tidak memakan tempat yang ada di sini. Ini orang cuma orang satu. Ya, ini ada lemari plastiknya. Ini ada kompor gasnya Pak. Ya. Ini ada pancinya, Bapak bisa masak-masak di sini, ya. Cobeknya, ini semuanya ya, Sendok ya. itunya ya. Ini saya menitipkan ada kami beli minyak, ada minyak goreng untuk Bapak. Alhamdulillah, saya terima. Ya, Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan manfaat semuanya. amin. Berkah. Ini juga ada sesuatu untuk Bapak. Sendok dan garpunya 1 set. Pak, kalau saya berbicara ya wajar ketika setiap berbicara Bapak ini banyak menangis. Karena ini mungkin hanya sedikit air matanya yang dia lewati. Tapi kita tidak pernah tahu bagaimana sebenarnya luka batin yang dia lewati itu cukup dalam. Akhirnya yang dia bisa lakukan adalah hanya bisa berdoa, ya, sholat, dan selalu bersyukur, zikir. Dan saya rasa tidak hanya Bapak, kita wajib mengasihi orang tua kita, orang yang pernah berjasa dengan kita, apapun itu. Tidak perlu kalian balas dengan semuanya, tapi minimal dengan kalian mengingatnya saja itu sudah menambah
ketenangan hatinya, kenyamanan, dan semoga pertemuan ini bisa membuat Bapak sedikit lega. Ya, mungkin banyak yang sekali yang Bapak ingin lebih banyak ceritakan. Pak, ini ada sedikit rezeki lebih buat Bapak. Semoga ini bermanfaat. Amin. Ini bermanfaat buat Bapak. Bapak harus bahagiain diri Bapak sendiri. Mudah-mudahan kalau Mas Ruben berkah dengan banyak umur, dilindungi sama Tuhan, kita sendiri semuanya ada keberkahan, panjang umur semuanya kita. Pak, terima kasih doanya. Iya. Dan yang pasti saya tidak mungkin bisa sampai di sini tanpa bantuan dari teman-teman MOP. Iya. Ya, teman-teman MOP Channel yang memang bisa menceritakan kisah tentang Bapak. Iya. Dan akhirnya membuat kita bisa bertemu pada hari ini. Iya. Sekali lagi saya terima kasih banyak Pak atas waktunya. Iya, Hari iya. ini Bapak udah nggak usah muter dulu, istirahat dulu. Iya. Semoga rezeki yang saya berikan ini bisa berguna dan Amin. bermanfaat. Sama-sama, Mas. Amin. Terima kasih Ruben banyak. juga mudah-mudahan panjang umur, Amin. ada keberkahan, rezekinya ditambah dengan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, dan sekali lagi terima kasih untuk semua MOP lovers yang selalu support. Semoga tayangan dari Band Survive season yang kedua ini masih terus berkelanjutan, berkepanjangan. Itu berkat dari semua MOP lovers yang selalu menyaksikan tayangan kita. Dan doakan mudah-mudahan kami bisa bertemu dengan saudara-saudara kita yang lebih banyak membutuhkan. Dalam hal ini, untuk bagian-bagian yang mungkin saja disebutkan oleh Bapak, bagaimana rasa kekecewaannya, itu adalah ungkapan hati dari seorang Bapak. Tanpa kami meminta untuk menyebutkan sebenarnya. Dan Bapak, ini salam, saya yakin sekali dalam tayangan ini banyak yang kirim salam dan banyak kirim doa untuk Bapak. Setelah tayangan ini semoga juga Bapak sehat ya, dan derajatnya dinaikkan lagi, lebih tinggi lagi. Kita nggak ada yang pernah tahu bagaimana Bapak ke depannya. Semoga pertemuan ini menjadi langkah awal Bapak menjadikan hidupnya lebih baik lagi. Amin. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa untuk saksikan semua program-program yang ada di MOP Channel. Sampai ketemu lagi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share link untuk tayangan ini ke semua sosial media yang kalian punya. Dan semoga semakin banyak orang-orang yang membantu saudara-saudara kita yang benar-benar memerlukan. Saya Ruben Onsu dan tim MOP Channel pamit mundur. Sampai ketemu lagi.